Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Nurdin Fahikam FPD, Kepala SMA Model Arya Insan Cendekia. Al-Mukarramah Bunda Ani SPSI MN CHT narasumber Saudara Ferdi SMA Model Arya Insan Cendekia. Al-Mukarramun Asatidah Dewan Guru SMA Model Arya Insan Cendekia. Al-Mukarramun Ayah Bunda peserta seminar Ferdi SMA Model Arya Insan Cendekia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminar Ferdi SMA Model Arya Insan Cendekia dengan tema menemani remaja di masa virus merah jambu, Sabtu 26 Maret 2022 yang bertepatan dengan 23 Syakban 1443 dimulai. Pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi ini dengan bersama membaca basmalah. Pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Salwa Aziza, siswi kelas 10 SMA Model Arya Insan Cendekia. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayya al-masir. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar
nahnu ala dzalika minasyahidin wa syahidin. Semoga dengan tilawah tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambutan Kepala SMA Model Arya Insan Cendekia Al-Ustaz Muhammad Mungkin Ferifan MP. Kepada Al-Ustaz dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahirabbil alamin 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Uhayyikum tahiyatul Islam. Fa tahiyatul Islam hiya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang kami hormati, Dewan Guru, anak-anakku, peserta, anak-anakku, petugas acara yang Ustaz cintai. Di momen yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita untuk bersyukur. Banyak sekali hal-hal yang harus kita syukuri di pagi hari ini. Tapi minimal ada dua hal utama yang nampak oleh mata kita untuk lantunan syukur tersebut. Yang pertama, kita bersyukur Allah izinkan, Allah restui untuk hadir di tempat ini. Di tengah berbagai macam kesibukan, berbagai macam kesulitan, berbagai macam jadwal yang telah diagendakan, namun kita masih bisa hadir di tempat ini. Itu sebuah kesyukuran yang luar biasa, hadir dalam suatu frekuensi yang sama, mengikuti seminar parenting ini. Kemudian syukur yang kedua adalah hari ini kita masih menyaksikan lembaga yang kecil fisiknya ini tidak berhenti untuk berproses. Lembaga yang ada di Jalan Kaya Mengganten ini tidak berhenti untuk berproses dan tidak berhenti mendidik anak-anaknya dengan berproses. Bunda-bunda yang saya hormati, anak-anak yang jadi petugas ini, yang jadi MC, yang jadi doa, yang jadi kori, itu tidak mau dan tidak mendaftarkan diri sebenarnya. Tapi kita paksa untuk berproses. Yang mereka tampilkan itu belum tentu yang terbaik, tapi yang bisa kita pastikan mereka telah berproses menjadi lebih baik. Itu poinnya. Mereka berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Pulangnya terlambat, sudah pulang disuruh datang lagi, diomeli, diarahi, dituntut untuk memberikan yang terbaik. Dan inilah skema pendidikan yang kita tetapkan. Inilah pola dan formula pendidikan yang kita tetapkan, yaitu mendidik anak-anak tidak dengan ilmu pengetahuan di atas meja dan bangku saja, tetapi anak-anak diarahkan, ditugaskan, dikawal, dievaluasi, tentu dengan qudwah hasanah. Karena qudwah hasanah adalah kunci untuk kesuksesan. Tidak ada lembaga yang sukses tanpa disiplin, dan tidak ada disiplin yang bisa berjalan tanpa qudwah hasanah. Hadirin peserta seminar parenting yang dirahmati oleh Allah, proses itu menurut lembaga ini, menurut SMA Arya sangat penting. Saya teringat sebuah buku yang ditulis oleh ahli psikologi yang berjudul The New Psychology of Success. Buku itu ditulis oleh Carol Dweck tahun 2006.
Dan sekarang buku itu banyak dibedah-bedah di berbagai kampus universitas. Salah satunya yang rajin membedahnya adalah Profesor Renat Kasali. Dalam buku itu dikatakan seperti ini: seorang anak itu pintar atau tidak pintarnya bukan bergantung kepada keturunan orang tuanya. Dalam bahasa buku itu growth mindset versus fixed mindset. Kepintaran seorang anak, kecerdasan seorang anak, kebaikan seorang anak itu tidak tergantung dari keturunan ayah atau bundanya, tetapi bagaimana kita mendidik, membentuk, itulah yang akan mengalir di dalamnya. Itu menurut Carol Dweck tahun 2006 dalam buku The New Psychology of Success, Growth Mindset versus Fixed Mindset. Ternyata konsep ini Bunda sudah dikupas oleh Imam Syafi'i 1200 tahun yang lalu. Jadi kalau buku ini 2006, Imam Syafi'i tahun 700-an akhir menuju tahun 800-an sudah mengupas konsep psikologi ini. Kata Imam Syafi'i, "Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahilun." Belajarlah, karena tidak ada anak terlahir dengan langsung pintar. Maksudnya tidak ada anak yang terlahir membawa keturunan semata-mata kecerdasan dari orang tuanya. Tapi ada proses yang harus dia lalui, ada proses yang harus dia tekuni. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilun, dan gak akan sama orang yang menuju kepintaran dengan orang yang menuju kebodohan. Kata Imam Syafi'i seperti itu. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, per hari ini kita melihat ada sebuah hal mendasar yang menjadi masalah generasi penerus kita ini. Salah satunya adalah anak-anak ini kurang piawai, kurang pandai dalam memediasikan kehidupan sosialnya, hingga mereka menyandra dirinya dalam bermedia sosial sendiri. Mereka buat dunia sendiri, alam metaverse. Mereka masuk, mereka sita kehidupannya di dalamnya dengan ketidakacuhan, dengan ketidakpatuhan, dengan ketidakpedulian. Tentu tidak semua, tetapi beberapa besar atau mayoritas problem anak zaman sekarang adalah seperti itu. Kepekaannya hilang, kepeduliannya berkurang. Kemudian kita bertanya, ini sebenarnya sebab atau akibat? Anak nilainya kecil, apakah sibuknya di dunia media sosial ini menjadi sebab nilainya kecil? Atau justru pola tingkah tindak tanduk dia yang seperti itu adalah akibat, bukan sebab tapi akibat dari kita yang belum mampu menemani mereka dengan baik, kita yang belum mampu menjadi uswah dengan baik. Minimal ada 4 posisi anak dalam Al-Quran. Bunda sudah tenang? Kalau sudah saya tidak usah terlalu panjang. Sebenarnya agak diperpanjang karena nunggu Bunda. Nanti kalau sudah selesai, oke. Minimal ada 4 posisi anak di dalam Al-Quran. Al-Furqan yang pertama. Dalam surat Al-Furqan itu dikatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Keywordnya qurrata a'yun. Pelipur hati ternyata anak itu. Ya memang saat masih kecil itu bisa 24 jam kita update status anak. Untuk di zaman Bunda, anak zaman Rezi kecil belum ada update Instagram. Coba kalau sudah ada bundanya Rezi bisa setiap detik update fotonya Rezi. Di zamannya Salwa Azizah lahir belum ada history Instagram. Coba kalau sudah ada bisa setiap menit. Memang qurrata a'yun, pelipur hati. Tapi yang kedua, minimal posisi anak dalam Al-Quran itu, yang kedua ada dalam surat Al-Kahfi ayat 64. Al-malu wal banun zinata hayatid dunya. Harta dan anak zina. Zina itu perhiasan, pelengkap yang suatu saat akan lepas. Akan kita lepas atau terlepas atau dilepas.
Zinatul hayatid dunia, pelengkap perhiasan kehidupan dunia saja. Nah ini yang agak ekstrim, tapi nggak radikal ya. Yang ketiga dalam surat At-Taghabun ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Itu Taghabun 14. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum, sesungguhnya beberapa banyak dari pasanganmu, istrimu, suamimu, wa auladikum, anak-anakmu, aduwan lakum, akan menjadi musuhmu. Al-Quran yang ngomong, bukan Ustaz. Fahdharuhum, maka hindarilah mereka. Wa in ta'fu, kalau kamu maafi, wa tasfahu, kalau kamu berdamai, wa taghfiru, kalau kamu ampuni, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Musuh, berbagai macam jumhur ulama menyatakan musuh di sini bukan berarti setiap malam perang-perangan Ukraina Rusia, bukan. Tapi musuh di sini adalah orang yang menghalang-halangi kita menuju ketaatan pada Allah. Musuh di sini adalah saking cintanya pada makhluk lupa sama Kholiknya. Musuh di sini adalah ketika mau ibadah ingat anak ibadahnya jadi tidak khusyuk. Berbagai macam ulama menafsirkan seperti itu. Diganteng ayat itu dengan setelahnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu ayatnya gandengan ayat bunda. Ayahnya cuma saya, bundanya banyak. Itu ayatnya gandengan. 14-15 Taghabun, surat At-Taghabun. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anakmu fitnah, ladang ujian yang nanti tentu akan dimintai pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ulan. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ya kita cinta sama anak kita. Ya kita ingin mewarisi mereka kehidupan yang gak usah susah-susah. Nah kamu seperti ayah bundamu dulu. Ayahmu dulu ini mondok itu sampai harus nyuci baju orang supaya bisa jajan gitu. Ayah gak mau nanti saat kamu ikut ke sekolah kamu susah. Kita harus berpikir seperti itu. Kita tidak pernah berpikir bagaimana Rasul berpikir. Tidak mewariskan harta, tidak mewariskan kursi, tidak mewariskan berbagai macam kehidupan dunia. Tapi diwariskan adalah ilmu yang mampu menggiring anak buat sadar Anda ini makhluk, Anda punya Kholik yang harus Anda sembah dengan berbagai macam syariatnya, dengan berbagai macam tuntunannya, khususnya Al-Quran. Dan alhamdulillah lembaga ini memiliki keberpihakan dalam hal ini. Ya, pelajaran penting, kimia, biologi, fisika penting. Tetapi basisnya yang fundamental tetap harus Al-Quran dan membentuk karakter mereka supaya mereka kelak bisa menjadi generasi yang siap memimpin dengan peradaban Islam. Di sini bersama kami adalah wali murid SMA Aryan, juga non SMA Aryan atau wali murid kelas 9 SMP. Saya minta doa sama wali murid kelas 9, wali murid SMA, semoga yang non ini tahun depan sudah bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada lembaga yang terbaik, Bunda. Lembaga yang memang mengedepankan fasilitas, dan itu memang penting. Ada lembaga yang mengedepankan kuantitas, dan itu memang penting. Tapi yang kami bangun dari titik nol di lembaga ini, integritas itu nomor satu. Integritas pada ajaran agama, integritas pada nilai-nilai kenormaan yang ada. Yang kedua, baru kami berkata tentang kualitas. Yang ketiga baru kuantitas. Yang keempat baru fasilitas. Tidak semua tahun lalu itu ayah bunda yang mendaftar itu tidak semuanya kami terima. Ada 1-2 anak yang tidak kami terima. Padahal kalau hitungan kalkulasi finansial
itu sangat merugikan untuk operasional sekolah. Tapi kami memikirkan hal yang lebih ke depan, yaitu kami berharap anak-anak ini bisa menjadi generasi pioneer, generasi pencetus. Oleh sebab itu, hal ini tidak akan berubah. Sama akan saya sampaikan ke calon wali murid SMA Aryan, bahwasannya kalau ibu, kalau bunda cari gedung, kalau bunda cari fasilitas, kami nggak punya. Mungkin banyak sekolah lain yang punya, dan tidak ada masalah, tidak ada sekolah yang kami larang, silahkan saja. Tapi kami berprinsip pada bentuk anak-anak menjadi karakter yang bergenerasi Qurani, punya peradaban-peradaban yang Islami, dan tentu dia harus berprestasi. Itu yang ingin kami bentuk untuk anak-anak ini. Ini saja dari saya. Acaranya seminar, bukan pengajian bulanan. Nanti jadi lupa, jadi tarif Ramadan lagi nanti. Ini saja dari saya. Terima kasih mewakili lembaga. Saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Selamat datang di our beloved kampus SMA Model Aryan Insan Cendekia. Dan ayah bunda boleh tanya-tanya nanti ke guru-guru, boleh tanya-tanya ke bunda-bunda yang sudah jadi SMA, yang sudah jadi wali murid SMA, dan bunda-bunda yang sudah jadi wali murid SMA. Jangan kasih tahu enaknya. Yang enak itu masuk mulut tikungnya. Kasih tahu yang gak enaknya. Ustaz Mukrim kalah. Terus ada Ramadan camp, anaknya nanti diculik 1 minggu. Yang gak enak dikasih tahu supaya wali muridnya lebih senang. Ini saja dari saya. Aku lu qouli hadza, atrukukum fi ri'ayatillahi wa ibnihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminar parenting SMA Model Aryan Insan Cendekia dengan tema menemani remaja di masa virus merah jambu, yang akan dimoderatori oleh Al-Ustazah Aulia Khalilah Al-Hafizah. Kepada Al-Ustazah dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda pada pagi hari ini? Luar biasa. Yang bunda-bunda itu sudah bisa kompak ya? Oke. Apa kabar bunda-bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sama Arya, Allah sekali lagi ya bunda ya. Selamat ya. Apa kabar bunda-bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama Arya, Allahu Akbar. Alhamdulillah bunda, semangat semua ya. Nggak sabar nih mau seminar parenting bersama Bunda Neng. Nggak sabar ya, karena masa-masa merah jambu itu masa-masa kayak gimana sih? Apalagi ini anak-anak kita lagi fase-fasenya pubertas ya bahasanya ya. Lagi peralihan nih dari kanak-kanak yang biasa ngepek sama bunda-bunda, terus tiba-tiba udah bunda, aku gak mau ikut lagi sama bunda ya gitu kan ya. Ya tuh pada ngantuk semua bunda-bundanya. Udah bunda jangan cium-cium malu gitu, udah kayak gitu ya. Nah, udah masa peralihan. Terus kalau misalnya lagi ada yang suka sama lawan jenis tuh sebenarnya wajar gak sih? Terus apa sih yang harus orang tua lakukan? Kayak gitu ya bunda. Pasti nanya-nanya ini, bertanya-tanya. Tapi sebelum kita sambut pemateri pada hari ini, kita mau membacakan CV-nya dulu. Beliau ada orang yang sangat hebat, ini yang gak usah. Nama panjangnya Neng Ipik Hairul Rahayu, SPSI MNCHT. S1-nya di program S1 Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Jakarta Syarif Hidayatullah. S2-nya Magister Manajemen Universitas BSI Bandung. Program S2-nya 2 kali ya bunda ya, Masya Allah. Magister Profesi Psikologi di UPI Jakarta, National Guild of Hypnotist Certified Consulting Hypnotist USA, School of Mind Reprogramming Certified,
Instant Change Technique Foundation Level Certified. Baik ayah bunda dan bunda bersama-sama boleh tepuk tangan kita sambil bunda. Assalamualaikum bunda. Sehat bunda ya? Silakan duduk bunda. Oke, kita sebenarnya udah lama mau acara ini ya bunda, tapi sempat diundur. Akhirnya alhamdulillah kita bisa ketemu sama bunda-bunda nih tadi. Kayaknya udah banyak yang bertanya-tanya. Masa merah muda nih, merah jambu itu gimana bunda? Ini mau langsung dipresentasikan dulu aja bunda ya. Waktu dan tempat ibu silakan. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda yang solehah? Masya Allah. Pagi-pagi udah semangat ya bunda. Jam berapa bun bangun bun? Jam berapa bun? Jam 4 kali subuh ya bunda. Pas setengah 4 ya. Saya yakin insya Allah bunda-bunda ini tahajudnya luar biasa. Amin. Ini kan karena jam 4 setengah 4 itu masih waktu tahajud ya bun ya. Jadi sebelum masak nasi ya bun ya. Jadi bisa sholat tahajud. Alhamdulillah. Oke. Nah tadi saya lihat ada apa namanya? Saya lihat apa kabar para bunda? Nyonya bun? Alhamdulillah luar biasa bersama ayat Allahu Akbar. Bun, udah makan bun? Snacknya bun, silakan bun. Pokoknya kalau sambil belajar untuk seusia kita harus sambil ngemil ya bun ya. Nah, jadi kalau sambil ngemil, oh iya. Jadi sambil ngemil itu bun ya. Jadi sambil apa? Otaknya jadi terbuka, kemudian oh iya keingatan. Tapi jangan ingat yang di rumah ya bun ya. Misalnya masak nasi ada yang udah dicabut, mungkin kompor udah dimatikan, ya bun ya. Oke baik. Nah hari ini insya Allah saya akan menyampaikan sebuah materi. Sebetulnya ini bunda-bunda itu udah pada paham sebetulnya. Cuma mungkin masih ada yang bingung, saya harus bertanya kepada siapa? Saya harus sharing bagaimana? Karena biasanya kalau ngegibah ya bun ya, anak-anak nggak, oh iya sama, anak saya juga ya. Kalau kamu kan, iya sama jeng, saya juga begitu jeng. Nah biasa gitu ya bun ya. Biasanya jeng gitu ya. Iya jeng sama anak saya juga, apalagi anak saya. Nah biasanya seperti itu. Jadi kadang ketika berkumpul kemudian membicarakan tentang anak-anak jadi bingungnya karena mendapatkan solusi atau malah tambah banyak masalah yang baru. Oh iya kok anak saya ternyata nggak begini, kok anak saya nggak begitu. Nah seperti itu ya makanya insya Allah hari ini saya akan membahas tema tentang virus jambu, merah jambu. Kira-kira warna merah jambu itu warna merah apa bun? Bun boleh nggak saya izin buka pakai maskernya bun? Boleh ya bun ya? Karena apa namanya ada ini bun ya? Biar jelas boleh. Biar jelas, jadi kelihatan ya bun ya? Iya, biar kenal. Oke baik bunda. Tuh, jadi beda ya bun ya suaranya ya bun. Nah ini saya membahas kenapa sih harus merah jambu. Nah kira-kira kalau merah jambu tuh warnanya kayak apa bun? Kayak beda jambu. Ya? Ini merah jambu. Ini kira-kira ya bun ya. Ini merah jambu, pink atau salem bun? Nah ayo, jawabnya apa bun? Merah jambu, pink atau salem? Siapa yang pink? Yang pink siapa? Yang salem, coba yang setuju ini salem. Salem. Dusty pink, wah biasanya nonton Shopee Live kayaknya. Jadi tahu nih bun ya, warna-warna dusty pink. Apa lagi bun? Ini kira-kira apa nih? Pink, merah jambu, salem, atau merah muda? Kira-kira boleh kita lihat karton yang sebelah situ kira-kira warna apa bun? Itu pink. Kalau yang di belakang tuh bun? Pink Fanta. Terus apa lagi bun? Nah ini nih, bunda yang pakai baju depan kira-kira warna apa? Pink salem.
Ya, kenapa sih harus merah jambu? Ya itu tadi Bun, karena kita juga bingung itu membahasakannya itu pink, merah jambu, atau salem, atau dusty pink, atau mungkin dusty lavender, ya Bun ya. Atau dusty lavender atau macam-macam pink yang lainnya. Ya, karena tapi kalau kita lihat dari buah jambu yang merah, nah mungkin itu identiknya lebih kepada salem ya Bun ya. Kalau jambunya matang kan mungkin jadi salemnya salem tua. Tapi kalau jambunya jambu merah tapi yang belum matang, nah kira-kira mungkin ngepingnya pink muda. Nah begitu juga mungkin kalau warna lipstik ya Bun ya. Nah ibu-ibu kita bicara lipstik dulu, mohon maaf Bapak Kemsek ya. Ya kan gini, karena mayoritasnya wanita. Nah sebelum saya bahas ini kan saya akan sedikit bahas yang sedang viral ya Bun ya seorang ibu sedang ya Bun ya. Nah mungkin salah satunya adalah nah itu tadi, karena saya harus bicara kepada siapa, sharing kepada siapa. Bisa jadi mungkin ketika sharing kepada teman atau sharing kepada keluarga itu malah mungkin menjadi tambah beban. Nah ini sama ketika kita menghadapi masa-masa menghadapi anak-anak yang sedang merah jambu ini Bun. Ngeping enggak, dibilang merah juga enggak, dibilang pink Fanta juga enggak, karena dia baru menuju masa peralihan. Nah di sini masa peralihan terutama yang kelas 1 SMA, 2 SMA. Nah itu kan masih sama sebetulnya, masih masa-masa transisi. Tapi karena kita lupa Bun, kita lupa biasanya ya, tapi nanti kalau jawabannya setuju atau iya jawab dalam mati aja itu ya, tuh kayaknya salah ada tuh ya. Nah biasanya nih kalau anak-anaknya yang sudah ABG yang usia 15, 16, 17, biasanya kalau misalnya lagi bicara sama orang tuanya atau misalnya sedang meminta sesuatu atau sedang mengeluarkan emosinya, biasanya begini, kamu kan udah gede, masa gitu aja nggak bisa? Kamu kan udah 17 tahun, kamu kan udah 16 tahun. Nah biasanya begitu, benar nggak ya? Dalam arti aja Bun. Ya biasanya untuk menghadapi remaja ini, memang kita memang sering banyak baca, karena dulu ya. Dan ini bahasanya jangan dulu mama nggak begitu. Dulu mama waktu remaja lempeng-lempeng aja. Dulu ayah kamu juga waktu remaja lempeng-lempeng aja. Bun itu dulu Bun ya, mungkin zaman jahiliyah atau zaman masa-masa purba ya Bun ya. Dan dimana saat itu mungkin kita konsumsi makanan pun masih sehat, masih natural, masih alami. Lah kalau sekarang ya Bun ya, semuanya serba apa Bun? Serba mecin Bun ya. Semuanya serba mecin, kemudian serba MSG, dan tentunya banyak makanan-makanan yang tidak sehat, dan itu sebetulnya sangat mempengaruhi. Salah satunya adalah hormonal. Nah, di mana hormonal anak-anak kita nih yang transisi remaja, nah itu beda-beda. Satu mungkin bisa jadi ketika membicarakan si A, anak saya nggak begitu, mungkin makan mecinnya sedikit. Atau mungkin ketika berbicara ke yang satu lagi, mungkin makan mecinnya lebih banyak. Nah, atau ketika berbicara dengan orang tua si D, nah mungkin bisa jadi dia lihat gadgetnya sedikit. Atau misalnya kebalikannya, ketika berbicara dengan orang tua si E, mungkin si anaknya lihat gadgetnya lebih banyak. Nah, ini kan itu yang harus kita tahu, bahwa setiap anak, setiap perkembangan remaja juga pasti akan berbeda. Tapi, nah ini saya generalisir aja ibunya, tapi setidaknya ini rata-rata ini terjadi pada anak-anak kita. Nah, kita lanjut nih ya di materi ya Bun ya. Boleh nih kita lihat nih Bun. Mana? Teng. Nah, ini punya usia anak-anak berapa Bun? Usia anak-anak remaja Bun? Ada di sini ada yang 15, yang kelas 3 SMP, ada ya 15 ya. Yang 16 ada yang 17 ada juga. Nah,
ini mungkin kalau untuk catatan dari WHO, kalau WHO remajanya itu usia 10 sampai 19 tahun. Tapi kalau dari Kemenkes, nah itu 10 sampai dengan 18 tahun. Nah, sedangkan kalau catatan dari BKKBN ini lebih tinggi lagi, Bu. Sampai ke 24 tahun. Makanya kita bingung kalau misalnya ada kasus kriminal misalnya dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun, masih di bawah umur kan, Bun? Ya, padahal kalau secara catatan dari memang kalau catatan dari Kemenkes itu mendekati apa? Mendekati dewasa kayaknya, mendekati dewasa. Tapi karena catatan dari BKKBN, nah itu 17 tahun itu masih di bawah umur. Nah, tapi apapun usianya, nah sebelum usia 25 tahun, nah itu masih kategori remaja. Nah, selanjutnya, nah, apa sih karakteristik remaja? Nah, ini mungkin bisa mudah-mudahan bisa dikasih semua, tapi saya mau mengingatkan bahwa di masyarakat kita yang sering terjadi adalah ketika anak-anak remaja kita ini sedang murukkah, kemudian perilakunya yang menyimpang dan sebagainya. Wah, itu biasalah anak-anak ABG lagi puber-pubernya. Asal jangan bapak-bapak yang puber ya, bahaya. Nah, misalnya biasalah anak itu lagi remaja, lagi puber, lagi masaknya, lagi ininya. Nah, jadi banyak yang mengalihkan kepada hormonal. Padahal, nah perkembangan remaja itu ya salah satunya ada faktor internal dan juga eksternal. Nah, jadi ada 3 nih, Bun. Di otak remaja itu, anak-anak kita yang beranjak remaja itu ada 3 bagian otak yang berkembang. Yang pertama ada namanya lobus frontal. Apa, Bun? Lobus frontal. Nah, lobus frontal ini letaknya ada di belakang dahi, Bun. Nah, nanti dicek ya, Bun ya. Kalau mau ibunya pakai. Nah, letaknya ada di belakang dahi. Nah, jadi salah satu perkembangan otak di remaja itu ada di belakang dahi. Tapi, nah, yang bagian lobus frontal ini adalah yang paling lama berkembangnya dengan sempurna. Jadi berkembang sempurnanya si lobus frontal ini sampai di usia 25 tahun itu baru berkembang secara sempurna. Salah satunya, apa sih lobus frontal itu? Salah satunya adalah yang perkembangan perilaku. Perkembangan perilaku, kemudian sosial, kemudian emosi. Nah, itu berkembang di otak yang bernama si lobus ini, yang tepat ada di belakang dahi. Karena perkembangannya paling lama, nah makanya banyak remaja-remaja kita itu sering misalnya kalau tindakan dia nggak mikirin akibatnya. Nah, nggak mikirin akibatnya. Pokoknya kalau kata saya itu. Pokoknya kalau saya mau jalan jam 9 malam, jam 9 malam. Kan? Nggak mau dilarang. Nanti kamu kehujanan, kamu naik motor licin, bawa segala macam. Tapi di mereka itu nggak berlaku, Bu. Karena perkembangannya itu tadi, perkembangan yang paling lama, bukan lama deh, perkembangan yang paling lama adalah di bagian otak itu, karena baru terjadi nanti di usia 25 tahun, baru nanti di usia 25 tahun dia sudah bisa memilih ini ada akibatnya, ini yang enggak ada akibatnya dan seterusnya. Tapi di remaja kita itu belum sempurna, mungkin perkembangannya baru 10-20%. Nah, perbedaan dengan anak-anak, kan tadi kita masa transisi ya, anak-anak ke remaja. Salah satu masa transisi yang paling yang paling mencolok dari masa anak-anak itu, otaknya berkembang secara abstrak. Itu remaja. Kalau anak-anak itu yang real atau fakta. Misalnya contoh,
Kalau yang anak usia 12 tahun bahwa bunda bulan itu yang mana bun? Itu bulan. Nanti malam ada bulan. Nah harus kelihatan. Contohnya ada, ininya ada. Tapi kalau dia remaja itu abstrak pun. Abstraknya itu karena ya dia nggak kelihatan. Jadi dia mikirin sesuatu yang mungkin kita juga nggak tahu jawabannya. Satu itu. Terus yang kedua, misalnya contoh ketika dia melakukan sesuatu. Contoh misalnya dia lagi mau jalan sama temannya. Mau kemana kak? Mau inilah apa bahasanya? Kongko ya. Mau kongko misalnya. Nah Noki, mau Noki. Ini udah malam kak. Ya nggak apa-apa lah buat sebentar doang misalnya. Padahal dia juga ketika nongkrong, ketika kongko dia juga nggak tahu mau ngapain. Judulnya kongko. Tapi dia juga nggak tahu tujuannya mau ngapain. Atau misalnya hanya sebatas hai sambil main HP mungkin ya. Ketika nongkrong, ketika kongko dan sebagainya. Nah itu karena dia tidak memikirkan akibat. Dan yang berikutnya otak yang pertama adalah sistem limbik. Sistem limbik ini dia yang mempengaruhi emosi, mempengaruhi emosi yang mengatur problem solving atau pengambilan keputusan. Nah di situ dia sama masih berkembang. Makanya ketika dia mengambil keputusan, kak kamu misalnya ya beli baju mana? Mungkin di sini anak-anaknya masih yang terserah bunda aja lah, bebas lah. Ini kamu pakai baju yang mana? Bebas lah, terserah bunda yang mana. Nah, karena apa? Yaitu sistem limbiknya juga masih berkembang. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya stratium. Nah, stratium ini contohnya itu dia misalnya kasih uang. Stratium ini lebih ke reward ya. Reward, kemudian pujian, kemudian apresiasi. Contoh mungkin anak-anak kita ketika dikasih uang, padahal uangnya itu nggak seberapa. Tapi, wow, ini dikasih nih bun, serius nih, buat aku nih, wah kayak gitu. Padahal nggak seberapa. Atau misalnya ketika diizinkan nongkrong dengan temannya, dia pasti akan happy luar biasa. Kemudian, oh beneran nih, aku diizinin nih, beneran. Nah, mungkin seperti itu. Atau misalnya ketika dia apalagi diapresiasi dengan pujian. Nah kadang kita lupa karena apa? Udah gede ini, masa masih digitu-gituin? Dia kan udah SMA, malu lah dia. Nah misalnya seperti itu. Atau yang tadi ketika Ustazah Ayah bilang anak-anak gak mau dicium, gak mau lagi dipeluk, gak apa-apa buat. Ya mungkin, nah ini nanti saya jelaskan bahwa ada perilaku dia yang lebih ke loving. Lovingnya itu nanti dia mencintai orang lain. Nah dia merasa ingin memiliki orang lain selain bundanya. Nah ini juga saya jadi kalah saingan. Nah itu kalau misalnya seperti itu sesuatu yang wajar ya bunda. Itu masih dalam tahap wajar. Nah tapi jangan lupa bunda. Jadi ketika anak-anak kita yang 17 ini, teenager ini, nah, kita juga butuh memuji anak-anak kita, kemudian juga anak-anak kita yang SMA itu butuh juga masih perhatian. Jadi jangan menang-menang dia udah SMA, akhirnya udah SMA, masa gitu aja, masa kakak nggak bisa sih kayak gitu, mau tahu, nah misalnya seperti itu. Biasanya orang kayak gitu kan bun, benar nggak bun ya? Atau misalnya belajar, nah ini konteks belajar yang luar biasa untuk membangun semangat belajar anak-anak kita yang teenager ini ampun-ampunan ya. Pokoknya udah mungkin kalau urat itu bisa keluar, mungkin udah dijadiin bakso kayaknya bun ya. Karena apa? Karena udah mengeluarkan yang ini ya bunda dari tadi teriak-teriak masya Allah kakak, kamu kan ini udah SMA, belanja, besok tuh kamu akan ada ulang, nggak akan mempan bun. Benar? Seriusan deh, nggak akan mempan. Nanti saya kasih triknya bun, gimana caranya supaya anak-anak kita nih ketika dia lagi bicara dengan orang tuanya paling tidak jangan ngarep 100% ya bunda. Benar deh SMA.
kasih tahu, jangan ngarep 100% omongan kita itu didengar. 50% aja udah alhamdulillah banget. Ya, 50% sudah alhamdulillah. 30% masih mendingan. Nah, kemudian yang 10% gimana? Masih untung. Nah, gitu deh pokoknya ya. Jadi 50% omongan kita yang diserap oleh anak-anak kita udah alhamdulillah. 30% masih mendingan. 10% masih untung. Nah, gitu. Karena apa? Yaitu tadi yang saya bilang bahwa ada bagian-bagian otak dia yang perkembangannya masih berjalan sedikit. Nah, jadi kita jangan menyalahkan si anaknya. Kamu nih ya, gara-gara mainnya masih A, B, C, suka ngumpul dengan si A, jadi dia tuh malas belajar, jadi dia tuh main HP. Tidak, udah, tidak seperti itu. Ya, itu pasti akan dianggap apa? Dianggap angin lewat. Dianggap angin lewat, kemudian enak benar, paling juga ngomong sehari doang. Ya, tadi juga besok begitu lagi kan Bun ya. Ntar kira-kira capek nggak Bun? Capek nggak Bun? Jangan Bun, jangan capek Bun. Soalnya anggap aja bahwa itu adalah olahraga muka ya Bun ya. Coba kan kalau itu ya, jadi ngomel-ngomel kan jadi ini ketarik ya Bun ya. Daripada diem aja kan Bun. Nah, anggapnya seperti itu. Tapi tidak dengan cara seperti itu. Saya yakin pasti tidak akan didengar. Sekalipun itu guru. Ya. Guru SMA itu ya alhamdulillah di SMA harian ini guru-gurunya itu masih muda-muda pun, masya Allah, capseknya apalagi lah, pokoknya masih muda banget. Jadi effortnya, semangatnya masih yang gitu punya. Kalau ibarat baterai itu ya masih 99%. Jadi ketika mengasuh anak-anak, nah itu kalau yang misalnya mungkin kita bisa lihat guru-guru kita ketika SMA mungkin banyak yang sudah sepuh-sepuh. Kira-kira bakalan gimana Bun? Guru-guru muda flashback. Ketika SMA guru-gurunya yang udah sepuh, yang mau pensiun, dan gimana Bun? Takut apa enggak Bun sama gurunya? Takut ya? Takut itu ya? Takut. Kalau dipikir-pikir sekarang, kira-kira takutnya karena apa Bun? Satu, takut karena dimarahi, atau takut karena gurunya nanti jantungan Bun? Kira-kira gimana? Kalau dipikir-pikir mungkin kalau saat itu kita bilang, wah takut dimarahin, aku kan malu nanti kalau dimarahin, misalnya seperti itu. Tapi ketika kita flashback lagi sekarang, benar juga, kenapa dulu kita itu takut sama guru, terutama guru-guru yang misalnya matematik, kemudian guru eksak, kayaknya takut banget ya, apalagi takut disuruh maju, wah mudah tahu nih nggak bisa matematika. Ya, jadi karena takut dengan guru, nah akhirnya kita pun ya zaman saya juga SMA seperti itu, takut sama guru ya karena takut dimarahin, kemudian takut malu ya dipermalukan. Karena kalau dulu kan ketika dimarahin ya udah marahin aja teman-teman. Tapi kalau sekarang kalau sekarang itu bisa dilaporin polisi ya, kalau misalnya ada guru marah-marah, tahu-tahu udah besok langsung polsek ya. Jadi langsung dilaporin karena dengan tuduhan apa? Pencemaran nama baik, kemudian apa lagi tindak tidak menyenangkan. Ya, jadi guru-guru jadi pada takut marahin anaknya. Tapi sebetulnya tidak seperti itu. Nah, ini yang akan kita bahas bahwa komunikasi dengan remaja yang paling utama adalah interaktif. Nah, interaktifnya tentu harus dua arah. Ini bukan berlaku oleh guru saja, tapi juga berlaku juga dengan orang tua di rumah. Salah satu cara untuk omongan kita didengar dengan anak ketika berbicara ketika berbicara harus sejajar ketika bicara harus sejajar. Zaman kita dulu kayak zaman kita kan duduk di bawah, orang tua di atas. Nah, ini keilmuan kita lebih berkembang lagi. Jadi ketika kita bicara dengan anak-anak kita, paling tidak harus sejajar. Kemudian jangan lupa eye contact-nya fokus. Nah, baik dari eye contact kita maupun eye contact si anak. Mungkin di awal-awal akan merasa aneh.
Kalau yang tidak biasa akan merasa aneh, apa sih bunda? Apa sih bunda? Bunda sana. Saya seperti itu. Apa sih bunda? Nah seperti itu ya. Tapi kenapa tidak kita coba? Mungkin awal-awal ketika berbicara tentang sesuatu, mungkin dia sambil main HP atau malah bundanya ya. Iya, kamu tuh belajar gimana sih? Ya sambil scroll. Iya, kamu belajar gimana sih? Bisa nggak tadi PTS-nya matematika? Gak bisa nggak tadi? Nah, jadi bagaimana anak-anak kita bisa menghargai kita? Kalau misalnya kitanya pun demikian, pasti itu anak-anak juga akan melakukan hal yang sama. Ketika bundanya, ya apalagi anak remaja, anak kecil ini udah menirunya luar biasa, apalagi anak remaja. Karena anak remaja sudah bisa melihat selain hal yang konkret. Kalau anak-anak kan tadi hanya konkret saja, tapi kalau remaja selain konkret juga dia abstrak. Nah, jadi ketika orang tuanya sambil bicara megang handphone, dia kan ininya itu di otaknya dia itu entah lari kemana. Mungkin kalau anak-anak yang usia 12 tahun ke bawah, dia kan berpikir, oh gitu ya, hanya yang dia lihat saja. Tapi kalau remaja enggak, itu dua kali lipat lebih abstrak daripada kegabutannya kita. Kita paling kalau gabut kemana buat mall, bunda, masya Allah bunda. Kita paling kalau gabut ke mall belanja misalnya ya, terus sambil makan, udah hilang. Tapi bagi kita nggak begitu. Ketika dia abstraknya 2 kali lipat lebih dari yang kita bayangkan, nah ini benar waspada. Yang pertama, satu abstraknya mudah-mudahan tidak memikirkan sesuatu yang memang tidak pantas. Walaupun ya bang ya, tapi mohon maaf nih, walaupun memang dia memikirkan itu. Misalnya dia mohon maaf nih, sesuatu yang tidak pantas itu yang berbau. Nah, gitu ya bang ya, sensor gitu ya. Nah, walaupun demikian, tapi pasti dia memikirkan itu. Ya, pasti dia memikirkan hal-hal yang demikian. Kemudian yang lebih dahsyatnya lagi, mereka itu bukan hanya sekedar ingin tahu, bukan hanya sekedar ingin tahu hal-hal yang demikian, tapi juga malah ada kecenderungan untuk ingin mencoba. Gimana ya kira-kira? Gimana ya? Aduh, kan kita tidak bisa menerka pikirannya dia. Nah, kita juga tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Nah, makanya salah satunya itu tadi kunci utama adalah komunikasi. Nah, bagaimana untuk membangun komunikasi pada remaja? Selain tadi bicara sejajar, yang kedua coba kita untuk curhat terlebih dahulu. Curhatnya tapi nggak masalah yang iya bunda masa cuma dikasih uang sama papamu tuh cuma 100.000 seminggu, cukup. Nah, nggak seperti itu. Bukan curhat yang hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, atau curhat dulu mama waktu SMA, nah susah banget hidupnya, mama sampai jalan kaki sekian kilo, ya bun itu dulu bun ya, sekarang udah ada Gojek bun ya di pelosok desa juga ya. Nah, jadi ketika kita berbicara dengan anak-anak, satu tidak membicarakan misalnya mohon maaf kekurangan pasangan misalnya ibu ya, kamu tuh nggak tahu banget deh ya, tidak. Kemudian membicarakan kesusahan kita saat kita dulu lagi zamannya susah. Kayaknya mama berjalan sekian kilo cuma buat sekolah, kamu cuma tinggal enak doang, nggak begitu. Itu pasti dianggap apa? Dongeng, serius deh. Itu pasti dia alih-alih mendapatkan empati, ya kita berharap mendapatkan empati dong ya. Wah, mudah-mudahan anak kita ini ada empatinya. Malah sama sekali bukan empati yang didapat pun. Si mama nih ngehalu ya, bahasanya ngehalu. Ibaratnya seperti karena apa? Karena mereka tidak berpikir ke situ. Yang dia pikirkan adalah saat ini, besok, dan hari depan. Gitu. Yang penting adalah saat ini, besok, dan hari depan. Bahkan mereka pun tidak ingat yang kemarin
sebuah penelitian itu menyatakan bahwa remaja dengan kategori remaja 16 tahun, 17 ya, itu hari kemarin pun dia banyak yang lupa kejadian kemarin. Misalnya 2 hari yang lalu, apa ya 2 hari yang lalu saya ngapain? Nah, dia sebaliknya, apalagi yang dulu itu dia akan lebih lupa lagi. Nah, jadi kondisi anak-anak remaja kita yang terpenting adalah sekarang, besok, dan masa depan. Nah, salah satu hal yang paling mereka takutkan adalah masa depan sebenarnya. Karena ketika banyak anak-anak yang saya konseling, terutama ibunya yang dikonseling ya. Jadi ketika misalnya ada yang konseling, kemudian ini anak saya gimana ya, dia kok ditanya cita-cita kok nggak tahu, ditanya nanti mau kuliah mau jurusan apa kok nggak tahu, kok mbak yang nggak mikir gitu loh. Lu yang nggak mikir itu siapa gitu Bu? Yang nggak mikir. Nah ini dia, ini terjadi dan mungkin di antara anak-anak kita masih yang belum tahu, masih abstrak tadi. Ya ketika dia, aduh saya kayaknya mau jadi polisi, tapi gimana ya? Gigi saya nggak rapi. Nah, ada ketakutan seperti itu, dan itu dialami oleh hampir 80% anak-anak kita ketika dia menghadapi masa depan. Itu terjadi di usia 16-17 tahun. Nah, ini karena masa-masa peralihan tadi yang punya, ketika dia 17 itu kan sudah mendekati kelas 3 SMA. Nah, dia masih bingung juga, masih bingung terhadap pilihannya. Nah, peran kita lah di situ masuk. Peran kita di situ masuk untuk menjadi apa? Untuk jadi temannya. Nah, jadi temannya gimana? Ya itu tadi salah satunya komunikasi, kemudian menjadi sahabat, atau misalnya ketika kita sedang berbicara, misalnya boleh kita merangkul. Bun, gimana anak saya kan laki-laki, pasti dia nggak mau. Lah, bunda kan punya anak ada bapaknya ya Bun. Nah ya, ajak bicara dengan ayahnya. Kalau misalnya mohon maaf di sini misalnya ada pesanan yang sudah mendahului, nah mungkin ada saudara yang laki-laki, entah pamankah, entah misalnya kakak laki-lakinya kah, atau misalnya orang yang berpengaruh dalam hidupnya dia, siapa Pak D kah atau siapa ya. Tapi gimana pun saya nggak dekat misalnya dengan Pak D-nya, anak saya juga kadang suka nggak ketemu dengan Pak D-nya. Nah disitulah super powernya Bunda, bagaimana untuk berperan menjadi seorang ayah dan seorang ibu. Nah, untuk mendengar seperti ini, misalnya keluhan, ada anak nih mengeluh tentang Bunda di sekolah aku gimana ya sama guru itu tuh aku gitulah pokoknya. Nah biasanya kan seperti itu ya. Jadi ketika dia mau ngomongin entah gurunya yang galak, entah pelajarannya yang susah, entah dianya yang nggak ngerti, tapi ketika ditanya apa ya, nggak tahu lah, ya pokoknya gitu deh, tahu lah. Nah ya kebanyakan tahu lah, nggak tahu deh, pokoknya gitu. Nah biasanya anak-anak itu ketika ditanya tentang sesuatu yang konkret yang dia rasain ya, dia masih menjawab dengan abstrak. Nah ini bagi Bun, nah karakteristik dari remaja kita salah satunya adalah perilaku agresif. Mudah-mudahan ini tidak terjadi, tapi walaupun terjadi mudah-mudahan tidak terlalu frontal ya, perilaku agresif misalnya marah, kemudian membanting barang, memecahkan barang, kemudian kekerasan verbal ya Bun ya. Mohon maaf nih Bun ya, kalau misalnya kekerasan verbal itu kayaknya perlu sinergi. Sekolah, rumah, lingkungan. Di sekolah udah benar, di rumahnya gitu. Terus misalnya di sekolah udah benar, di rumah udah benar, ke teman-temannya begitu lagi. Nah ini emang ada perilaku agresif dari anak-anak kita, bahkan kekerasan dari verbalnya anak-anak kita dengan berkata mohon maaf misalnya kebun binatang semua dikeluarin pokoknya. Terus dari ini miris sekali karena sebetulnya kekerasan verbal itu akan lebih menyakiti dari lawan bicara. Mendingan kekerasan fisik, tapi jangan gitu ya. Ya kan saya kekerasan verbal itu memang dahsyatnya itu sampai melukai itu bertahun-tahun daripada kekerasan fisik. Mungkin kalau kekerasan fisik seminggu 2 minggu udah selesai lukanya. Tapi kalau kekerasan verbal, nah itu bisa
bertahun-tahun. Selanjutnya ada antisosial. Nah ini Bunda, mungkin anak-anak kita ada yang di rumah baik, nah ya bahasa orang kasih di rumah baik. Iya, belum sekolah udah ada di rumah, masuk kamar nggak mau, misalnya disuruh orang tuanya juga udah malas banget, nggak mau mah. Nah ya, itu aja tuh suruh adik aja, misalnya kalau ada yang adik-adiknya, udah suruh aja tuh adik, aku malas, aku capek, nah misalnya seperti itu. Nah ini juga karakteristiknya memang begitu. Kemudian yang berikutnya ada perkembangan emosional tadi. Nah nanti ada di bawah emosi apa aja yang berkembang saat usia remaja. Selanjutnya, nah ini, tapi ada yang mana juga nih Bun ya. Kalau di usia remaja itu egoismenya itu sudah sedikit berkurang. Mungkin bisa kita lihat atau kita bandingkan ketika anak kita waktu sekolah dasar atau SMP, mungkin ada misalnya ingin sesuatu, kekeh yang benar, pokoknya mau itu harus sekarang juga, nggak boleh ditunda. Nah, ya seperti itu. Tapi kalau udah naik ke remaja, nah ini agak sedikit berkurang. Hikmahnya itu sedikit berkurang, walaupun dia misalnya mau itu, tapi dia sudah sedikit berkurang, nggak kekeh banget. Tapi memang keinginannya tidak cenderung ke hal-hal yang bersifat larang, tapi lebih kepada keinginan atau kemauan. Selanjutnya, nah ini punya tumbuh perasaan memiliki. Nah ini tumbuh perasaan memiliki salah satunya kepada lawan jenis. Mungkin ada yang ya, cinta nyemot ya Bun ya. Istilahnya kan seperti itu Bun ya. Nah mungkin ada yang sudah, tumbuh perasaan suka. Nah ini jangan langsung disikapi, nggak boleh, kamu masih SMA, mama dulu, mama dulu SD udah dikawinin misalnya. Jadi ini masih SMA gitu ya. Jangan langsung menentang secara frontal. Dengarkan saja dulu dengan siapa dia suka, kemudian apa yang menarik dari si gebetannya misalnya. Kamu suka sama siapa memang? Nah, terus masih dia anaknya di mana, rumahnya di mana? Terus apa yang menarik dari dia? Tanya Bun, coaching, nah, sebagai orang tua kita harus pintar coaching Bun. Coaching kalau misalnya anak-anak nggak di coaching sama orang tuanya, dia nanti akan mencari apa? Coach lain. Dia akan mencari coach lain. Kalau misalnya coachnya benar, coach yang lain. Kalau misalnya coach yang salah, udah tembak aja, beneran deh. Kan kita nggak tahu coachnya dia di luaran itu apakah teman sebayanya, apakah teman gengnya, kan kita nggak tahu. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya coachnya salah, dia akan menjelaskan tentu hal-hal yang salah juga. Udah nggak apa-apa tembak aja, cuma pacaran doang kok, nggak apa-apa. Yang penting nggak ketahuan, apalagi ketahuan sama guru-guru ada dia tuh jangan. Nah ya. Sebagai gembur. Selanjutnya ada juga yang terakhir, ada ego ideal. Nah, ego ideal di sini anak-anak kita, remaja-remaja kita biasanya dia punya interest atau apa yang punya interest itu keinginan yang kuat. Nah, pokoknya nanti besok saya mau main sama si A. Nanti kalau saya mau main sama si A, saya harus bawa ini, nah saya harus begini, saya harus gitu. Nah, ego ideal versi dia, ya, ego ideal versi dia, bukan versi orang tua. Nah, ego ideal versi dia bisa jadi itu adalah salah satu pemicu kemarahan dari orang tua. Ego idealnya dia, misalnya nih, pokoknya mah aku nih ya, nanti aku kan mau malam minggu nih ya, jam 8 mah, pokoknya jangan diganggu mah. Atau misalnya, ya udah kalau mama mau kondangan, udah mau kondangan aja, aku nggak apa-apa jaga di rumah. Menurut dia ego idealnya dia, aku di rumah, aku main game. Nah misalnya seperti itu ya, atau misalnya dia chat dengan gebetannya. Ego idealnya dia seperti itu, tapi bisa jadi itu jadi pemicu kemarahan orang tua. Tapi mereka nggak peduli Bun. Yang penting bagaimana ego ideal saya itu tumbuh dan menjadi nyata. Walaupun sebetulnya itu abstrak ya Bun ya.
ketika dia misalnya ditinggal di rumah sendiri, dia nggak tahu Bun, apakah dia tidur kah, atau main game kah, atau misalnya nonton dan sebagainya. Nah, selanjutnya tadi karakteristik. Nah sekarang Bun sampai jam berapa nih Bun? Sampai jam berapa kira-kira? Sampai jam berapa saja? Sampai jam Bun jam 11 katanya Bun. Waduh katanya belum masak ya Bun ya. Baik, nah ini Bun ya, saya perlihatkan gambar. Ini anak-anak remaja kita. Yang pertama mungkin itu yang tadi, tumbuh rasa memiliki, mulai suka sama lawan jenis, kemudian mulai curi-curi pandang dengan lawan jenis, dan itu normal. Sebetulnya normal Ibu ya. Tahu dia berarti kalau yang cowok tahu cewek cakep, ya. Kalau yang cewek tahu cowok ganteng. Nah berarti kan alhamdulillah matanya nggak rabun berarti ya benar. Normal ya, matanya berarti kalau udah iya soalnya anaknya cantik banget, putih misalnya gitu ya. Berarti dia tahu Bun. Berarti dia tahu apa namanya, anak-anak yang cantik atau cewek-cewek yang cantik. Nah ini yang perlu digarisbawahi bahwa ketika dia menyebutkan gebetannya itu secara fisik cantik, kemudian hidungnya mancung, Bun waspada nih Bun. Nah sekarang berpikirannya lebih abstrak Bun. Lebih abstrak, wah kalau saya nikah sama dia, wah saya bisa berbagi turun. Bun, sekarang gimana tuh Bun? Masih kelas 1 SMA Bun? Ya, kita bingung. Nah, bisa jadi Bun. Memang ini karena satu ya, faktor gadget itu lagi-lagi faktor gadget. Faktor gadget, faktor televisi, mungkin televisi udah enggak ya. Faktor pergaulan itu ada. Saya yakin itu ada. Mungkin saya juga baru tahu ya kalau misalnya ada komunitas gamer misalnya saling main, orangnya di mana ini di mana ya, apa namanya, Mobile Legend ya, itu kan suka mabarnya itu orangnya di sini, tapi kan saling komen, dan itu di grup itu kan cewek cowok juga ya, cewek cowok, kemudian nanti dia membentuk komunitas, kemudian dia ketemu dengan komunitasnya. Nah itulah dia akan berpikir lebih abstrak. Nah selanjutnya ini yang gambar kedua. Nah ini mungkin 90% rata-rata begini. Pasti ketika menemui pelajaran, baik belajar di sekolah, di rumah, ya apalagi kalau misalnya orang tuanya mohon maaf, yang misalnya suka sibuk ya, yang tidak sempat. Nah ini akan lebih bahkan lagi 90% remaja kita itu malas belajar. Paling yang lempeng ya 10%-nya Bun. Itu malas belajar itu Bun, saya juga dulu malas belajar Bun untuk SMA, benar dah. Tapi ya tidak untuk ditiru. Tapi ya sekarang jadi, oh iya, mungkin ketika pola asuh orang tua saya, nah itu kan ketika memberikan motivasi untuk belajar berbeda dengan motivasi bunda-bunda nanti ke anak-anak. Nah nanti ini tadi bahwa 90% remaja kita itu males belajar. Nggak ada takut-takutnya Bun. Mau diomelin ke, mau diancam-ancam ke, mau di apa lagi? Ya mungkin kalau dipukul udah nggak zaman kayaknya Bun ya. Bisa dilaporin nanti Bunda. Ya jadi seorang ibu KDRT memukul anaknya karena nggak mau belajar. Wah, nanti bisa dipolisikan Bun, itu tindakan KDRT. Kemudian, nah ini insya Allah siswa-siswi SMA model Aryan ini tidak lah ya, kalau yang untuk nomor 3 kayaknya agak jauh, dan ini kita harus pantau terus. Karena apa? Nah, ketika di luar rumah berarti di sekolah itu berapa jam? Kurang lebih 6 jam di sekolah. Nah ada sisanya itu di luar sekolah. Nah inilah yang di luar sekolah ini akan menjadi peran penting bagi orang tua untuk memantau anak-anak. Selanjutnya, nah ini yang keempat. Nah ini hormon, faktor hormonal. Satu jerawat mungkin ya Bu ya. Di sini yang anaknya perempuan, faktor jerawat satu pun itu akan jadi masalah. Kemudian mungkin kalau secara fisik sudah lebih Bunda waktu SMP Bun ya, anak-anak waktu SMP misalnya pas balik ya Bunda seks edukasi nggak Bun? Kasih tahu nggak Bun?
nggak boleh ya, cuma kasih tahu udah pakai pembalut itu gitu doang. Nah jadi harusnya memang ketika usia balik itu harus ada seks edukasi. Nah seks edukasi itu paling baik disampaikan oleh orang tuanya. Jadi bukan dari guru, bukan dari siapa gitu ya Bun ya. Tapi seks edukasi itu memang alangkah lebih baiknya disampaikan oleh orang tua. Nah gimana Bun ya? Anak saya ini udah terlanjur SMA, udah kayak gimana dong? Masih tahu seks edukasi? Belum terlambat Bun. Nah coba kita diinstal ulang untuk memberikan seks edukasi. Jangan sampai yang memang anak-anak kita itu berselancar sendiri di dunia maya mencari seks edukasi. Mohon maaf nih Bun ya, misalnya ada yang bertanya tentang bagaimana terjadinya seks. Oh aku bisa sih nih. Anak SMA itu sebenarnya udah tahu. Anak SMA itu sebenarnya udah tahu bagaimana terjadinya saya. Kenapa ya Bunda bisa menikah dan sebagainya. Nah sebenarnya anak SMA itu udah tahu. Cuma mereka menunggu dikasih tahu. Mereka menunggu dikasih tahu oleh ayah bundanya. Jadi untuk solusinya gini, kakak ada nggak yang mau kakak tanyain? Nggak ada. Kakak ada nggak yang mau kakak tanyain tentang apa gitu? Nggak ada. Mama apaan sih? Kayaknya, nah, memang kalau tidak biasa, memang akan terlihat lebih aneh. Terlihat kaku dan apa sih mama baik banget misalnya. Kita dikatain lebay, dikatain halu, dikatain yang aneh-aneh mungkin ya, karena kita tidak biasa dan kita masih tabu untuk membahas tentang seks. Padahal itu adalah fondasi awal ketika anak sudah balik. Nah itu harusnya fondasi awal kita menjelaskan seks edukasi. Kemudian mohon maaf misalnya kalau sampai ada yang bertanya tentang kelamin dan segala pun jelasin aja semampunya sambil kita kasih tahu. Kalau ada yang kakak kurang jelas, nanti kakak lihatnya bareng-bareng ya sama bunda. Nah mungkin diajak seperti itu sehingga ketika dia berselancar di YouTube di medsos yang lain yang terlalu terbuka, nah akhirnya dia bisa skip dan tahu norma-norma itu. Selanjutnya di situ ada juga gambar yang ini Bun, sering ngelamun. Mungkin anak-anak kita di rumah kalau misalnya bundanya nggak tahu sering ngelamun karena itu tadi, karena ada kekhawatiran memikirkan masa depan memikirkan yang lagi PDKT, memikirkan perubahan yang terjadi di dalam tubuhnya. Kok aku begini ya? Mungkin kalau ketika misalnya menstruasi ya, PMS ya. Ketika PMS dia masih gabutnya tuh kelihatan. Tapi ketika SMA kegabutan itu dia makin menganalisa. Ini kenapa sih saya kok bisa marah-marah sebelum PMS itu? Kok kenapa ya saya tuh sebel banget nih kalau misalnya saya mau PMS, sebel sama ini, sebel sama itu dan sebagainya. Nah itu sebenarnya kita harus dampingi dulu. Dan perlu saya tahu bahwa laki-laki juga sebetulnya punya kegabutan tersendiri ketika kalau perempuan mungkin PMS. Nah kalau yang laki-laki mohon maaf misalnya ada apa Bun ya bahasanya Bun ya, saya mau sensor tapi harus jelas Bun. Kayak misalnya mimpi basah ya Bun ya, anak laki-laki mimpi basah. Nah mungkin di sini ada bunda-bunda yang anaknya laki-laki bingung untuk gimana nih, anak saya kan laki-laki, PMS-nya gimana? Nah kalau perempuan kelihatan ya. Sebetulnya kalau laki-laki juga ritmenya hampir sama. Laki-laki itu ritmenya hampir sama dengan perempuan PMS. Nah laki-laki mimpi basah. Mimpi basah itu ritmenya ya sama 2 minggu sampai 3 minggu dan itu terjadi setiap bulan. Gitu ya. Tapi balik lagi biasanya kalau dengan anak laki-laki ya udahlah, dia udah tahu ini, udah belajar ini, biasanya begitu. Padahal disitulah peran kita bagaimana untuk meminimalisir tindakan-tindakan atau
kegabutannya dia ketika menghadapi apa? Menghadapi PMS, menghadapi sebelum mimpi basah dan sebagainya. Kan karena kalau mimpi basah itu kan ada hormon-hormon juga yang keluar itu ya. Hormon yang dia juga kan bingung. Hormonnya tuh ya udah nanti juga saya mimpi, misalnya seperti itu. Padahal kalau kita bisa hitung siklusnya itu sebenarnya hampir sama. Hampir sama siklus kalau kata Bu Dokter Aisyah Dahlan, siklus mimpi basah itu kurang lebih 3 minggu sampai 4 minggu. Karena bersama ibu yang kalau gitu ya sama PMS. Nah, bagi anak-anaknya yang laki-laki boleh dicek nih buat misalnya tanya tanggal ketika mimpi basah. Boleh tanya buat kamu mimpi basah biasanya kapan sih? Nah, itu boleh Bu, tanya aja. Kalau misalnya malu, kalau misalnya kapan sih Bunda gak jelas banget nadanya, misalnya gitu ya. Bun, kita jangan kehilangan akal. Cek celana dalamnya Bun. Pan dia masih dicuciin ya Bun, ya kan? Masih dicuciin kan? Cek Bun setiap pagi. Cek kasurnya. Kemudian cek celananya, oh buat celananya nggak usah. Bisa jadi itu cuma sedikit misalnya ya. Karena kan mama misalnya cuma setengah sendok teh, wah teh kali ya, kopi kali ya. Misalnya cuma setengah sendok teh saja, kalau kan itu kan tidak terlihat basah banget misalnya. Dan itu harus kita cek setiap hari kalau misalnya anaknya tidak mau mengungkapkan. Atau misalnya gini, kita kasih tahu caranya. Kalau Bunda, kayaknya kerajinan banget deh aku cekin celana dalam diam, nyium-nyiumin diam gitu. Misalnya gitu kan ya Bu ya. Coba misalnya kita kasih dia kalender. Coba dia setiap hari kamu harus cek celana dalam kamu. Nah, setiap hari kamu cek celana dalam kamu. Coba kamu cium bau apa enggak? Nah, kalau misalnya celana dalam kamu bau, terasa bau seperti itu, kamu lingkari di kalender ini. Kalau misalnya kamu nggak mau ngasih tahu mama, seperti itu pun. Kalau misalnya Bunda, lu kayaknya kerajinan banget yang ngecekin. Tapi kan itu Bun, kuncinya di situ. Jadi kita tahu anak-anak kita ini mau menjelang seperti itu. Soalnya kalau perempuan itu lebih mudah kan, lebih mudah mengatasi ketika dia menstruasi. Udah kelihatan, wah di tanggal ini, kan udah kelihatan. Berarti biasanya seminggu atau 3 hari sebelumnya dia akan marah-marah dan sebagainya. Tapi kalau laki-laki kelihatan dari mana? Nah, tapi kalau misalnya dia masih dicucikan, nah itu akan lebih mudah sebetulnya untuk mengecek spray atau celana dalamnya. Nah, kemudian ketika dalam masa kegabutannya menjelang mimpi basah itu, coba salurkan anak-anak kita yang laki-laki untuk entah olahraga kah, entah suruh ngaji 1 juz kah, atau entah suruh sepeda kah, suruh main basket, suruh berenang. Pokoknya gimana caranya supaya dia capek, dan keluar keringat. Karena itu sebetulnya yang menjadi beban di pikirannya dia, beban di otaknya dia, salah satunya adalah otaknya tidak dipakai capek, kemudian tidak keluar keringat. Jadi nanya, wah anak saya ini kayaknya si Budi, kayaknya dia mau ini deh nih, mau bentar lagi nih, misalnya mau PMS gitu ya, PMS versi laki-laki gitu. Dek, kamu sana kek, kamu naik sepeda kek, naik sepeda memang, kamu sekarang pokoknya, atau misalnya suruh apalah gitu punya, supaya dia berjalan, ada gerakan-gerakan. Jangan sampai dia diem aja Bu, karena semakin dia diem aja, itu dia akan semakin melayang-layang. Semakin melayangnya itu bukan melayang yang mikirin gimana-gimana, tapi melayang membuat si hormon itu gimana caranya supaya harus keluar. Akhirnya apa? Zalik misalnya berselancarlah di dunia maya, kemudian berselancar di dunia maya mencari XXXX dan seterusnya. Nah itu kan yang tidak kita inginkan. Nah salah satunya itu dengan cara dia berjalan kaki, lari, pokoknya cari gimana caranya supaya dia capek, berkeringat sehingga hormonnya itu keluar di saat dia tidur. Yang meskipun ketika dia tidur kita nggak tahu dia mimpi apa.
paling tidak tersalurkan dengan baik. Gitu ya Bunda ya. Selanjutnya nah ini yang terakhir, nah ini Bon. Nah ini kayaknya keluhan para guru hampir semua SMA, kecuali kalau gurunya yang killer banget pasti pada melek, benar ya. Kalau guru yang killer pasti pada melek semua. Tapi kalau gurunya terlalu jadi kita tuh ada guru killer, guru asyik, dan ada guru yang bersahaja. Nah artinya bersahaja apa? Membebaskan anaknya mau tidur kek, mau misalnya sambil di meja kek, dan seterusnya. Ya itu ya, itu sebetulnya tantangan. Dan ini terjadi hampir 80 sama dong ya, hampir 80 yang tadi ya, malas belajar tadi. Karena mereka pikirnya ingin bebas, nggak ada beban, nggak ada pikiran. Apalagi kalau misalnya menjelang PTS, aduh kayaknya ngapalin materi itu ogah banget pokoknya ya. Gimana caranya supaya PTS itu dapat nilainya 10 tapi dia nggak belajar. Nah benar ya Bun ya, gimana caranya supaya PTS nilainya bagus tapi nggak belajar. Apalagi kalau misalnya bundanya udah cerai banget, mau belajar, masya Allah, kamu itu udah masya Allah. Pun jangan kamu jikirin aja pun anaknya. Ya, dan ini kondisi malas belajar, kemudian mengantuk di sekolah, kemudian cari perhatian. Nah ini juga anak-anak remaja itu caper ya, cari perhatian itu ketika di rumah dia tidak mendapatkan pujian, dia akan mencari perhatiannya di luar rumah. Salah satunya adalah di sekolah. Misalnya mungkin di sini Ustazah Ayo, Ustazah Novi, Ustazah Iswi, Ustaz Maulana. Nah, mungkin misalnya ada anak-anak yang suka show up, speak up, jangan marahin sebetulnya ya, kesian. Karena apa? Mungkin di rumahnya, kita lagi di rumahnya, dia dapat pujian apa enggak? Kemudian intensitas komunikasinya bagus apa enggak? Nah, disitulah kita edukasi. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak itu, anak-anak SMA, walaupun dia ritmenya abstrak, tapi kita masih bisa mengendalikan, ya, kita bisa mengendalikan dengan baik supaya anak-anak kita tidak terjerumus pada perilaku yang menyimpang. Selanjutnya, nah ini dia punya, nah emosi di remaja itu ada emosi marah, emosi takut, emosi cinta dan sayang. Ibu harus pada banyak ketika ditanya kamu lebih sayang bunda ya, itu udah nggak berlaku Bun. Dan itu ketika ditanya dia pasti nggak mau jawab. Serius ya, kamu sayang nggak sih sama bunda? Ya apaan sih bunda kayak gituan? Kamu sayang apaan sih bunda? Karena itu tadi emosi cinta atau sayangnya dia sudah beralih. Dia membahasakan emosi cinta dan sayang itu ke perasaan kepada orang lain, bukan kepada ayah atau bundanya. Walaupun di dalam lubuk hatinya tentu ayah bundanya nomor 1, tapi mengekspresikan rasa cinta itu di hatinya itu kayak ada yang besar-besar gitu Bun ya. Tahu besar-besar nggak Bun? Jadi ada ser-seran gitu Bun ya. Ketika dia membahasakan cinta itu seperti itu. Jadi ketika ditanya, kamu cinta, sayang nggak sih sama bunda? Ya apaan sih bunda nggak tahu. Tapi dia membahasakan cinta dan sayang itu satu. Dia itu tadi ada sesuatu yang menyengat, sesuatu yang menyengat di hatinya, kemudian di pikirannya, kemudian rasa sayangnya tumbuh menjadi ingin memiliki, mungkin ingin memiliki seseorang ya. Ketika ingin menjadi katakanlah status misalnya, status dan sebagainya. Nah itu ada emosi seperti itu. Selanjutnya ada emosi marah. Nah emosi marah ini satu direndahkan, kemudian dipermalukan. Nah apalagi dihina. Kalau dipermalukan, nah ini secara tidak langsung biasanya anak-anak itu kalau misalnya lagi main HP, misalnya kumpul keluarga. Pokoknya Bun ya, kalau di kumpul keluarga jangan sekali-kali bicara iya tuh, sini tuh pas banget bacanya. Iya, bener deh, anak saya tuh ampun deh. Yang kemudian yang itu secara walaupun anak kita sedang main HP seolah-olah cuek, itu mendengar dan rasanya pasti mama main saya deh. Padahal ya misalnya terkesan cuek, tidak bicara, terkesan apa ya, tidak peduli gitu ya, mamanya mau ngomong apa, ngumpul apa. Tapi
di dalam hatinya dia merasa dipermalukan, dan itu rasanya tidak enak bro, dan itu pasti akan membekas. Jangan takut ya. Jadi mulai sekarang kalau kumpul keluarga skip, pokoknya skip tentang anak-anak kita, kecuali ada yang memberikan solusi. Kalau yang ada yang memberikan solusi, misalnya di di arisan, wah ada nih, ada psikolog misalnya ya, atau misalnya ada ustadz, boleh ustadz gimana caranya supaya boleh. Tapi jangan sesekali kita membicarakan tentang anak-anak kita yang susah belajar, malas belajar dan sebagainya. Selanjutnya ada emosi takut. Nah, emosi takut di sini ada rendah prestasi. Silakan. Di sini ada rendah prestasi, ada sakit dan ada kesepian. Nah, anak-anak kita biasanya karena tidak sering ditanya oleh orang tua, ada rasa kesepian, makanya mencari pelarian. Pelariannya kemana? Pelariannya mungkin tidak kemana-mana, tapi mencari perhatian ke orang lain, ke guru, di sekolah malas belajar, mungkin sambil cari perhatian, tiduran di bawah dan sebagainya. Nah, bisa jadi karena merasa kesepian. Dan ada juga rasa takut karena sakit. Sebenarnya anak-anak kita tuh kalau sakit sedikit ya, sebetulnya di hatinya tuh takut, cemas, aku sakit, aku ya. Sebetulnya gitu, karena mereka ingin terlihat apa? Baik-baik saja. Anak-anak remaja itu ingin terlihat baik-baik aja, terus terlihat sok cool ya, sok cool, baik-baik aja. Oke, I'm fine, oke. Padahal nggak tahu di dalamnya entah mungkin dia meriang atau merasa pusing, tapi mereka melawan aja karena merasa bahwa aku hebat. Aku ini ya udah cuma gitu doang, cuma pusing doang, terus bisa dirawat. Seperti itu ya. Dan terakhir dari slide saya, next. Ini permasalahan remaja. Nah, ada pilihan, interest, motivasi, kemauan sendiri yang tadi saya jelaskan di awal bahwa anak-anak kita punya kemauan sendiri, punya minat sendiri. Dan ibunya ada yang perlu saya sampaikan bahwa ketika cita-cita kita tidak tersampaikan, misalnya ayah atau bundanya cita-cita yang pengen jadi dokter, pokoknya anak saya harus jadi dokter. Kamu masuk ke dokteran ya? Kamu nanti jadi dokter anak ya? Mama dulu mau jadi pengen ke dokter, mama nggak punya uang, jadi sekarang mungkin kamu harus tidak, karena mereka punya interest dan kemauan sendiri, ada pilihannya sendiri. Jadi ketika cita-cita kita tidak tersampaikan, ya sudah Bu. Mudah-mudahan di kemudian hari entah cucu kita kah, entah cicit kita kah, nanti akan cita-citanya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi untuk anak-anak kita jangan dipaksakan ketika cita-cita kita tidak tersampaikan. Selain itu ada juga sosialis organisasi. Nah, ini orang tua yang sibuk, serta ada guru yang kebanyakan beban. Nah, pakai sek ya, guru jangan banyak beban pakai sek. Jadi ada salah satu effort yang harus benar-benar diperjuangkan adalah pikiran guru agar tetap sehat dan waras. Jadi kalau misalnya gurunya sudah kelebihan beban, ya dia jadi mikirin tugas-tugas yang lain, bukan mendampingi anak-anak. Gitu. Gimana dong kurikulumnya makin menggila misalnya ya? Ya kurikulum boleh berjalan, tapi perilaku, emosi, kemudian adab, gitu ya, adab akhlak, nah itu harus tetap nomor satu. Kurikulum, gampang kan? Kurikulum mau berapa Bu kurikulumnya? Misalnya nilainya mau berapa? Tapi kalau adab itu kan nggak ada nilainya, akhlak itu nggak ada nilainya, ya kan? Ketika nilainya boleh nego nilai, tapi selama adabnya bagus, selama akhlaknya baik, ketika dia di sekolah, ketika dia di rumah, nah itulah tidak kurikulum itu nomor. Saya kembalikan kepada Penyerahan cindera mata oleh Al-Ustaz Muhammad Muzaffar Fahmi, MP, Kepala SMA Model Arya Insan kepada Bunda N, SPSI, MMCHT,
narasumber seminar PRD kepada Al-Ustaz dengan segala hormat kami persilakan. Kayak keterangan Syekh kemarin. Doa yang akan diimami oleh Rifa Muhammad Kahina, siswa kelas 10 SMA Model Arya Insan Cendekia. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li mu'allimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun muhibbud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda kalau mau menggunakan motor mati. Nanti saya panggilkan pendampingnya. Ini digeser aja ya. Ayo mohon, ayo.
Ini kabel. Dimatiin dulu nih harusnya ini. Ininya kabel ketarik. Iya, iya. Tolong matiin.